Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Dan ada satu ungkapan atau satu bait yang bunyi seperti ini. Jadilah kau raja di rumahmu. Cintailah istrimu dengan tulus dan jadikanlah ia sebagai ratumu. Buat ia bangga menjadi permaisuri di kerajaanmu dengan berdasarkan cinta, kasih, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikanlah dirinya makanan yang cukup dan persembahkan untuknya beragam jenis pakaian. Belikan untuknya minyak wangi karena wanita itu menyukai minyak wangi. Buatlah dirinya bahagia selama kau hidup dan berilah nafkah yang baik dan halal untuk dirinya dan anak-anakmu. Sesungguhnya seorang istri laksana cermin bagi suaminya dan menjadi bukti akan apa yang diusahakannya dalam mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Engkau adalah laksana pakaian baginya yang mampu menampakkan kecantikan diri dan pribadinya serta menutupi setiap kekurangannya. Jangan terlalu keras dalam rumah tanggamu, karena istri diciptakan dari tulang rusukmu, bagian dari dirimu. Tulang rusuk berada di tempat yang terlindung sehingga istrimu ada untuk kau lindungi. Sebagaimana tulang rusuk yang bengkok, berwasiatlah yang baik terhadap istrimu, karena jika engkau keras dalam meluruskannya, maka ia akan patah, dan jika engkau biarkan, maka selamanya akan bengkok. Nah, jadi itu kata-kata yang sangat mendalam dan ringkasan dari apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Nah, selanjutnya kita paparkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Yang pertama yaitu hendaknya, semestinya, dan wajibnya bagi istri berbakti kepada suami, baik di kala suka maupun duka, di waktu kaya maupun miskin. Yang kedua, patuh dan taat pada suami, menghormatinya dalam batas-batas tertentu sesuai dengan ajaran Islam. Selama itu kebaikan dan diperbolehkan atau ya dibenarkan oleh Islam, maka istri hendaknya taat kepada suami dan patuh. Ketiga yaitu selalu menyenangkan hati dan perasaan suami serta dalam menenteramkan pikirannya. Jadi seorang istri dituntut untuk menjadi penenang bagi suaminya yang mungkin capek mencari nafkah, kerja dan lain sebagainya. Maka di sini diperlukan penenang bagi suami. Tentunya penenang itu yaitu seorang istri. Yang keempat, menghargai usaha dan jerih payah suami dan bahkan membantu suami dalam memimpin rumah atau kaum wanita. Itu sudah jelas dalam surat An-Nisa ayat 34. Yang kelima, istri harus menyadari dan menerima dengan ikhlas bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin baginya. Jadi tidak boleh ada anggapan kaum wanita atau istri ada derajatnya di atas laki-laki. Maka seorang istri sehendaknya harus menyadari di mana posisi dia dan di mana derajat dia dan suami. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, istri menyadari bahwa hak atau kedudukan suami setingkat lebih tinggi daripada istri. Itu sudah jelas dalam surat Al-Baqarah
ayat 228. Selanjutnya yang ketujuh yaitu istri wajib mentaati suami selama bukan kemaksiatan, selama masih di jalan yang lurus, yang benar. Sudah dijelaskan secara jelas dalam surat An-Nisa ayat 39. Selanjutnya yang kedelapan yaitu istri menyerahkan dirinya mentaati suami, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya, tinggal di tempat kediaman yang disediakan suami, dan menggauli atau bersosialisasi atau muamalah dengan suami secara baik dan bersifat jujur. Nah, itu diantara hal-hal yang penting atau harus diperhatikan oleh seorang istri. Poin berikutnya yaitu hak dan kewajiban seorang suami dan istri menurut ajaran Islam. Yang pertama itu hak bersama suami istri, hendaknya saling menumbuhkan suasana mawaddah dan rahmah. Yang kedua, hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat masing-masing pasangannya. Yang ketiga, hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmonis serta penuh kesenangan dan kegembiraan. Yang keempat dan yang terakhir, hendaknya saling menasihati dalam kebaikan, karena nasihat itu ringan dan disebutkan nasihat itu bagian dari agama atau nasihat itu adalah agama. Maka perbanyak atau seringkanlah memberi nasihat satu sama lain. Maka itu diantara akhlak suami istri atau suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Nah, yang poin dari akhlak mulia ini yang selanjutnya yaitu akhlak orang tua terhadap anak, yang mana dari tujuan pernikahan diantaranya itu untuk memiliki keturunan atau memiliki anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi Rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti atau mengikuti atau mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin yang terpenting adalah teladan dari orang tuanya. Maka seorang orang tua atau orang tua mestinya dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu, menjadikan sebaik-baik teladan bagi anaknya. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak sangat berkaitan dengan adab. Untuk itulah beliau Rasulullah SAW mengajarkan kita adab sejak bangun tidur hingga tidur kembali. Semua ada tuntunannya, termasuk adab anak terhadap orang tuanya, murid kepada gurunya, pendidik kepada peserta didiknya. Para pakar pendidikan sering mengatakan bahwa ketika orang tua mengajarkan adab kepada anaknya, walaupun sebelumnya ia juga belum melakukan adab itu, dengan belajar adab tersebut bersama anaknya, maka hal itu bisa merubah menjadi kebiasaan dalam beradab. Hal ini dapat terjunjung pada bentuknya karakter yang bagus. Nah, keberhasilan anak bukan karena guru, tapi dengan orang tuanya. Anak berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena orang tuanya sudah mencetak generasi yang seperti itu.
Sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi robani, yang memiliki akhlak dan adab seperti atau mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga dengan informasi tentang cara mengajarkan akhlak yang baik kepada anak ini, kita bisa menjadikan anak menjadi generasi robani dan beradab. Orang tua harus lebih memperhatikan, membimbing, dan mendidik anak dengan baik, sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Ayat di atas mengisyaratkan kepada orang tua agar tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Lemah dalam hal ini adalah lemah dalam segala aspek kehidupan, seperti lemah mental, psikis, pendidikan, ekonomi, terutama lemah dalam akhlak dan spiritualnya. Anak yang lemah iman akan menjadi generasi tanpa kepribadian. Jadi, semua orang tua harus memperhatikan semua aspek perkembangan anak, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pendidikan mental, maupun masalah akidah atau keamanannya. Oleh karena itu, para orang tua hendaklah bertakwa kepada Allah, berlaku lemah lembut kepada anak-anaknya, karena sangat membantu dalam menanamkan kecerdasan spiritual pada anak. Keadaan anak ditentukan oleh cara-cara orang tua mendidik dan membesarkannya. Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam menanamkan dan mendidik anak. Ini diantaranya, yaitu yang pertama, orang tua harus menjadi atau sebagai panutan, sebagai teladan bagi anak-anaknya. Maka kita harus atau orang tua harus memperhatikan perilaku dirinya, harus memperhatikan perilaku dan semua yang dilakukan dia di hadapan anak. Jadi tidak sembarangan, karena di sini orang tua dituntut sebagai teladan atau panutan. Yang kedua, yaitu orang tua sebagai motivator anak. Jadi di mana ketika anak membutuhkan dorongan, membutuhkan energi, nah di sini orang tua dituntut menjadi motivator dan pemicu semua apa yang diharapkan anaknya. Yang ketiga, orang tua sebagai cermin utama anak. Jadi banyak di antara kita, seorang anak akan menyebutkan cita-citanya, dia akan melihat seorang ayah atau ibunya. Nah, maka di sini seorang anak akan menuntut orang tuanya menjadi cermin baginya. Yang keempat, itu orang tua sebagai fasilitator bagi anak. Jadi sebagai orang tua harus menyediakan apa kebutuhan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh anaknya. Itu diantara beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bisa mendidik anak cara singkatnya itu. Nah, akhlak berikutnya yang mesti dijunjung yaitu akhlak
anak kepada orang tuanya. Jadi terbalikan dari poin yang C tadi. Ini poin D. Jadi akhlak anak terhadap orang tuanya. Orang tua adalah perantara pewujudan sang anak. Kalaulah mereka itu tidak ada, kita pun dapat dipungkiri atau 100% kita tidak ada. Kita tahu bahwa perwujudan itu disertai dengan kebaikan dan kenikmatan yang tak terhingga banyaknya. Berbagai rezeki yang kita peroleh dan kedudukan yang kita raih, orang tua seringkali mengerahkan segenap jerih payah mereka untuk menghindari bahaya dari diri kita. Mereka bersedia kurang tidur agar kita bisa beristirahat. Mereka memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita yang tidak bisa kita raih sendiri. Mereka memikul berbagai penderitaan dan mesti berkorban dalam bentuk yang sulit kita bayangkan. Menghardik kedua orang tua dan berbuat buruk kepada mereka tidak mungkin terjadi kecuali dari jiwa yang bengis dan kotor. Kurang dosa dan tidak bisa diharap menjadi baik. Sebab seandainya seorang tahu bahwa kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala mempunyai peranan yang sangat besar berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban dan semestinya. Mereka diperlakukan dengan baik, bersikap mulia terhadap orang yang telah membimbing, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan kenikmatan sebelum dia sendiri bisa mendapatkannya, dan yang telah melimpahinya dengan berbagai kebaikan yang tak mungkin bisa dibalas. Orang tua adalah orang yang bersedia berkorban, yang bersedia berkorban demi anaknya, tanpa memperdulikan apa balasan yang akan dia dapat, apa yang akan dia terima dari yang dia korbankan, yang dia bersedia berkorban, yaitu anak-anaknya. Nah, di sini ada poin kewajiban kepada ibu. Kewajiban kepada ibu, kalau ibu merawat jasmani dan rohaninya sejak kecil secara langsung, maka bapak pun merawatnya secara menafkahinya, membesarkannya, mendidiknya, dan menyekolahkannya. Di samping usaha itu, kalau mulai mengandung sampai masa muharrik atau masa dapat membedakan mana yang baik dan buruk, seorang ibu sangat berperan. Maka setelah mulai memasuki masa belajar, ayah lebih tampak kewajibannya mendidiknya dan mempertumbuhkannya menjadi dewasa. Namun apabila kita bandingkan, perbandingan tidaklah keliru apabila dikatakan lebih berat tugas ibu daripada seorang ayah. Coba bandingkan, banyak sekali yang tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya, yang hanya seorang ibu sajalah yang dapat mengatasinya. Tetapi sebaliknya, banyak tugas ayah yang bisa dikerjakan oleh seorang ibu. Barangkali karena demikian inilah maka penghargaan kepada ibunya, walaupun bukan berarti ayahnya tidak dimuliakan, melainkan hendaknya mendahulukan ibu daripada mendahulukan ayahnya dalam cara memuliakan orang tua. Mana dalam sebuah hadis juga disebutkan, berbaktilah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Lalu seorang sahabat bertanya lagi, setelah itu siapa? Rasul menjawab, ibumu.
hingga 3 kali. Lalu yang terakhir barulah ayahmu. Di sini menunjukkan bahwasanya berbakti atau berbuat baik, memuliakan seorang ibu diutamakan daripada seorang ayah. Dengan catatan kita tetap memuliakan seorang ayah. Nah, sini ada juga poin berbuat baik kepada ibu dan bapak. Seorang anak menurut agama atau ajaran Islam diwajibkan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dalam keadaan bagaimanapun. Artinya jangan sampai si anak menyinggung perasaan orang tuanya. Walaupun seandainya orang tua berbuat zalim kepada anaknya dengan melakukan yang tidak semestinya, maka jangan sekali-kali si anak berbuat tidak baik atau membalas atau mengimbangi ketidakbaikan orang tuanya kepada anak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya sehingga orang tua itu meridhoi anaknya. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidaini hamalathu ummuhu wa hudan ala wahnin wa fisaluhu fi amiyatin aniskurli waliwalidayyak ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyepihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tua ibu bapamu. Hanya kepadakulah kau kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Menurut ukuran, secara umum si orang tua tidak sampai akan menganiaya kepada anaknya. Kalaulah itu terjadi, penganiayaan orang tua kepada anaknya adalah disebabkan perbuatan si anak itu sendiri yang menyebabkan marah dan orang tua, dan penganiayaan orang tua kepada anaknya itu terjadi. Di dalam kasus demikian, seandainya si anak atau orang tua kepada anaknya dan berbuat aniaya sehingga ia tiada ridho kepada anaknya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak meridhoi si anak tersebut lantaran orang tuanya karena tidak meridhoi. Nah, poin berikutnya yaitu berkata halus dan baik dan mulia kepada ibu dan bapak. Segala sikap orang tua, terutama ibu, memberikan refleksi yang kuat terhadap sikap si anak. Dalam hal berkata pun demikian. Apabila si ibu sering menggunakan kata-kata halus kepada anaknya, si anak pun akan berkata halus. Kalau si ibu atau ayah sering menggunakan kata-kata yang kasar, maka si anak pun akan mempergunakan kata-kata kasar sesuai yang digunakan oleh si ibu dan ayahnya. Sebab si anak mempunyai insting menir yang lebih mudah ditiru adalah orang yang terdekat dengannya, yaitu orang tuanya, terutama ibunya. Agar anak berperilaku lemah atau lemah lembut dan sopan kepada orang tuanya, harus dididik dan diberi contoh sehari-hari oleh kedua orang tuanya. Bagaimana si anak berbuat, bersikap, dan berbicara. Kewajiban anak kepada orang tuanya menurut ajaran Islam harus berbicara sopan, lemah lembut, dan mempergunakan kata-kata yang mulia atau baik. Sebagai pedoman dalam memberikan perilaku yang baik kepada orang tua, ingatlah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang artinya, dan Tuhanmu
telah memerintahkan supaya kamu menyembah selain Dia. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah Tuhan selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Begitu. Maka rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua mendidikku sewaktu aku kecil. Poin berikutnya dari berbuat atau akhlak anak kepada orang tuanya, yaitu berbuat baik kepada ibu dan ayah yang sudah meninggal dunia. Apabila orang tua sudah tiada, maka bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada itu? Dalam hal ini menurut tuntunan ajaran Islam sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Said, yang artinya, kami pernah berada pada suatu majelis bersama Nabi. Seorang bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, apakah ada sisa kebaikan atau kebajikan setelah keduanya meninggal dunia yang aku untuk berbuat sesuatu kebaikan kepada kedua orang tuaku? Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 4 hal: mendoakan dan meminta ampunan untuk keduanya, menempati atau melaksanakan janji keduanya, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya, dan bersilaturahmi yang engkau tiada mendapatkan kasih sayang kecuali karena kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan cara kita berbuat baik kepada ibu atau ayah yang sudah tiada apabila beliau-beliau itu sudah tiada. Yang pertama yaitu mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa orang tua kita. Yang kedua, menempati janji kedua orang tua kita. Kalau sewaktu hidup orang tua kita mempunyai janji kepada seorang, maka anaknya harus berusaha menunaikan janji tersebut, menepati janji tersebut. Upamanya beliau akan naik haji yang belum sampai melaksanakannya, maka kewajiban anaknya menunaikan haji orang tua tersebut. Yang ketiga, memuliakan teman-teman kedua orang tuanya. Di waktu hidupnya, ibu atau ayah mempunyai teman akrab. Ibu atau ayah saling tolong-menolong dengan temannya dalam bermasyarakat. Maka untuk berbuat kebaikan atau kebajikan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada selain tersebut di atas, harus memuliakan teman ayah dan ibu kita yang masih hidup. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu bersilaturahmi kepada orang yang mempunyai hubungan karena kedua orang tua. Maka terhadap orang yang dipertemukan oleh ayah dan ibu kita sewaktu masih hidup, maka hal itu termasuk berbuat baik kepada ibu atau ayah kita yang sudah tiada. Akhlak anak terhadap kedua orang tua menurut Imam Ghazali masih relevan bagi pemuda Islam pada masa sekarang, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis itu semua masih sangat efektif atau relevan di masa kini. Maka hendaknya kita selalu berbuat baik, berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Kan tetapi anak yang ditelantarkan orang tua sejak kecil membuat mereka tidak dapat menghayati tanggung jawab orang tuanya terhadap
anak terhadap dirinya. Tanggung jawab anak terhadap orang tua dan akan menyebabkan mereka tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Sayangilah, cintailah, hormatilah, patuhilah kepadanya, rendahkanlah dirimu, sopanlah kepadanya. Oleh karena itu, orang tua dan anak harus sama-sama memperhatikan tanggung jawab dan haknya masing-masing. Antara hak-hak orang tua terhadap anak dan sebaliknya, supaya akhlak atau etika anak terhadap kedua orang tua berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu dari poin akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Berikutnya yaitu yang akan kita bahas di video ini yaitu membangun keluarga.